Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan bahagia. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya dan kita tapaki jejak-jejaknya. Semoga kita yang hadir di sini dan para pendengar dimanapun berada mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang diberi sakit Allah sembuhkan, Allah berikan ampunan, Allah hapus segala kesalahannya. Di malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang amal solih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang kemudian disunahkan. Ya, disunahkan bahkan sangat dianjurkan, sangat disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis-hadis yang beberapa waktu yang lalu sedikit banyak kita singgung tentang keutamaan di bulan awal bulan di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya, 1 sampai 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kita juga sudah sedikit banyak membahas tentang fikih udhiyah, ya, fikih tentang kurban, ya, tentang kurban. Kemarin sudah kita bahas, pertanyaan-pertanyaan sudah beberapa terjawab. Di tempat yang lain ada beberapa yang belum terjawab kaitan dengan udhiyah, dan itu menjadi PR bagi kami. Hadis yang kemudian sangat terkenal sekali dan sudah sangat populer, ya. Dan ini menjadi landasan pertama dan utama amalan-amalan yang dikerjakan, keutamaan amalan dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kira-kira mana yang lebih utama, Pak? 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Dzulhijjah. Kenapa Dzulhijjah? Apa keutamanya, Pak? 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Ya. Dalam sebuah hadis disabdakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, qal walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Hadis ini sangat populer sekali, Pak. Ya, sangat populer, dan hadis ini sahih dan bisa digunakan dan dipakai untuk
amal kebaikan kita. Ya. Sedikit kita jelaskan dulu tentang hadis ini. Mamin ayamin, tidak ada hari di mana al-amalu sholihu fiha, seseorang kemudian beramal soleh di hari tersebut, ahabu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayam, selain hari-hari yang lain kecuali pada hari ini, yakni ayamul ashr, yaitu hari 10 pertama ya di bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah ya. Kemudian kalau para sahabat bertanya, pada waktu itu para sahabat tidak tahu kalau ternyata ada amalan yang lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ya, karena yang mereka tahu, Pak, para sahabat tahu pada waktu itu amalan yang paling jadi puncaknya dalam Islam itu ya jihad fisabilillah. Ya, mereka keluar meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan tidak ada jaminan kalau mereka bisa kembali lagi. Tidak ada jaminan mereka bisa kembali lagi. Yang mereka ketahui, Pak, para sahabat pada waktu itu adalah amalan yang kemudian paling tinggi dan paling utama itu ya amalan jihad fisabilillah. Kata Rasulullah tapi menjawab, dibandingkan jihad fisabilillah dengan 10 hari pertama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah di hari-hari yang lain itu tidak bisa dan tidak mampu menandingi keutamaannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak mampu. Jadi kalau kita beramal soleh tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, yang kita masih berada di dalamnya ini, Pak, itu mengalahkan jihad fisabilillah di luar tanggal ini, di luar bulan Dzulhijjah ini, Pak. Ya, mengalahkan itu. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun, seorang yang kemudian kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dengan mempertaruhkan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, dia bawa hartanya untuk bekal, dia bawa dia korbankan jiwanya keluar sana jihad fisabilillah, dan kemudian dia tidak tahu nanti mati apa enggak. Tapi kalau tidak mati, Pak, ya, kalau tidak mati itu, Pak, pulang dari kemenangan, ya, misalkan dari jihad fisabilillah kemudian dia pulang, itu tidak lebih utama, Pak, daripada amalan ini. Satu amalan di bulan Dzulhijjah ini. Ya, satu amalan di bulan Dzulhijjah 10 pertama ini. Kalau kemudian kok dia pulang dengan meninggalkan jiwa dan meninggalkan harta, pulang nama, tinggal nama saja begitu. Bapak kemana? Bapak tidak pulang, sudah syahid misalkan. Atau anak kita di mana? Oh, dia sudah syahid, Pak. Itu yang kemudian bisa mampu menandingi 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah, Pak. 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Ya, nanti amalan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan menyebutkan semua amalan yang disyariatkan karena waktunya sangat terbatas, ya. Waktunya sangat terbatas. Inilah yang kemudian menjadi dalil, ya, para ulama tentang 10 hari pertama, tentang puasa di 10 hari pertama. Ya, ini yang kemudian menjadi landasan. Beberapa orang berpendapat tidak ada dalil yang menyebutkan secara sharih, secara jelas bahwa Nabi waktu itu berpuasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Beberapa ada yang berpendapat begitu. Tapi perbuatan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, dan istinbatul ahkam, kesimpulan hukum dari hadis ini daripada para ulama, itu hadis ini menjadi landasan utama. Ya, kita disunahkan untuk berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengarang kitab namanya Fathul Bari, ya, Fathul Bari itu syarah hadis Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau memberi judul
buku tadi dengan Fathul Bari. Jadi beliau mensyarah, Pak. Jadi pendapat 1 sampai 10 ini kita berpuasa itu adalah keterangan dan pemahaman dari para ulama-ulama yang muktabar, bisa dipertanggungjawabkan. Beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, wastadala bihi ala fadli siyami asyradil hijjah la nadaraju sauma fil amali. Hadis ini menjadi dalil keutamaan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena puasa termasuk amal sholih. Ya, karena puasa itu termasuk amal sholih. Jadi memperbanyak puasa atau melakukan puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu landasannya adalah hadis riwayat Shahihain di atas. Ya, hadis tadi. Imam An-Nawawi menjelaskan kenapa kok 10 hari pertama puasanya, padahal hari yang ke-10 adalah hari Idul Adha. Ya. Imam Nawawi menjelaskan wal muradu bil ashriha huna al ayyamu atis'atu min awwalid dzulhijjah. Imam Nawawi menjelaskan, Pak, kenapa kok 10 ya, bukan 9 gitu. Beliau mengatakan yang dimaksud 10 di sini ialah 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 terhitung dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, ini keterangan Imam An-Nawawi, pengarang hadis Arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Ini tentang keutamaan, ya. Rawa Ibnu Hibban rahimahullah fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu an bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul ayyami yauma Arafah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu untuk banyak tahlil, mengucapkan zikir la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar dan tahmid alhamdulillah. Kita disunahkan di 10 hari terakhir ini, Bapak Ibu hadirin, itu untuk memperbanyak zikir. Ya, untuk memperbanyak zikir-zikir seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Ini penting untuk kemudian kita laksanakan, ya. Yang kemarin-kemarin ini sudah tanggal kesekian kalinya dan hari ini masih ada kesempatan karena kita masih berada di tengah-tengah di antara tanggal 1 dan 10 di bulan Dzulhijjah. Lalu kembali ke pertanyaan tadi. Mana yang lebih utama antara 10 hari pertama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan begini, Pak. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan dengan 10 hari bulan Ramadan akhir, tapi ketika siang harinya, ya, ketika siang hari. Adapun ketika malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Kenapa, Pak, lebih utama? Iya, karena di situ ada nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar. Itulah yang menyebabkan tidak ada tandingannya, Pak. Maka kalau kita bicara Al-Quran ini, Pak, berulang kali kita pernah sampaikan, tidak ada, ya, jika niat dan tekad seseorang betul-betul ingin menghidupkan dan membumikan Al-Quran, Bapak Ibu hadirin, itu mesti apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan jadi mulia.
Ya, pasti akan jadi mulia. Tidak hanya santrinya yang menghafal, tapi juga kedua orang tuanya yang mendukung. Tidak hanya kedua orang tuanya yang mendukung, tapi juga pengelolanya. Kalau dia punya yayasan, yayasannya juga akan mulia. Ya. Kalau tidak hanya yayasan saja, tapi seluruh donatur, Pak, yang mendukung itu semua akan kecipratan Al-Quran itu, Pak. Ya, jadi mulia semua. Tidak ada yang tidak mulia yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan itu mesti mulia. Dan yang paling sulit itu sebenarnya bukan itu semua, tetapi saat kemudian kita meluruskan niat. Ya, meluruskan niat itu lebih berat, Pak. Ya, meluruskan niat itu lebih berat. Maka rajin-rajinlah kita untuk kemudian memperbaiki niat kita. Ya, karena yang paling cepat berubah, ya paling cepat berubah itu hati kita, niat kita. Cepat, Pak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk istiqomah. Dan istiqomah itu berat sekali, Pak. Ya, makanya ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini. Ya, dia minta nasihat, Pak. Yang nasihat ini tidak diberikan dia tidak mendapatkan dari siapapun kecuali dari Nabi SAW. Dan nasihatnya itu cukup simpel sekali, Pak. Dia disuruh mengucapkan kul amantu billah tsumastaqim. Ya, kul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dengan berbagai macam konsekuensi keimanan tadi, kemudian tsumastaqim. Kamu istiqomah. Itu. Istiqomah itu yang berat, Pak. Kalau kemudian, Pak, manusia itu kok bisa istiqomah, Pak, itu banyak dari kaum muslimin yang jadi ulama. Ya, banyak kaum muslimin yang kemudian jadi ulama. Ya, paham fikih, paham usul fikih, kadang ada yang paham tafsir dan seterusnya. Kenapa kok jarang yang kemudian sampai hafal Quran 30 juz begitu? Ya tadi. Ya, karena istiqomahnya itu yang paling berat. Kalau mengawali, Pak, itu mungkin berat, tapi tidak seberat ketika menjalankan atau ketika menjaga tadi, istiqomah tadi. Ya, ini yang kemudian menjadi satu ujian besar ya bagi kita semuanya. Maka siapapun yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, baik itu jadi penghafalnya, baik itu jadi pendukungnya, baik itu jadi donaturnya, maka dia akan pasti mulia. Dan sebaliknya, siapapun yang kemudian mengingkarinya atau membencinya, maka sebaliknya dia akan menjadi tidak mulia. Ya, saya ulangi, mana yang lebih utama antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang lebih utama? Halo, Bapak. Tadi jawabannya gimana? Ya, siang harinya lebih utama di bulan Dzulhijjah. Malam harinya lebih utama 10 hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada diturunkannya Al-Quran. Amalan yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita bahas ini amalan-amalan yang kemudian disyariatkan? Karena kita dapati banyak amalan-amalan di masyarakat kita yang kemudian masih banyak amalan yang dianggap itu bagian dari syariat ya, padahal kalau kita cross check kembali dari sekian banyak amalan-amalan tadi, kita tidak menemukan ternyata kalau ada amalan tersebut begitu, Pak. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah yang hari ini sedang dilaksanakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal haju al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Nabi SAW bersabda, umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Jadi salah satu keutamaan di bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan haji dan umrah. Ya, melaksanakan haji dan umrah yang hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan dunia itu sedang melaksanakannya. Biasanya di sana berapa hari, Pak? 40 hari ya.
40 hari kurang lebih. Yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya boleh, terutama pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, jadi hari Arafah itu tanggal 9, Pak. Ya, tanggal 9. Nanti para ulama berbeda pendapat, Arafah itu nama tempat atau waktu. Mereka beda pendapat, Pak. Ya, dan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Ya, Arafah itu waktu atau tempat. Mereka beda pendapat dan itu memiliki konsekuensi sendiri-sendiri bagi kaum muslimin yang berada di luar haji. Di luar haji. Ini ada fikihnya sendiri ya. Kita tidak membahas di sini. Ma min abdin yasumu yauman fis sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Ini sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, mamin ayamin tadi, ahabbu ilallah al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam tadi. Kaitan dengan hadis tadi sudah kita jelaskan perkataannya, keterangannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi memperbanyak puasa di hari tersebut, hari tanggal 1 sampai 9 itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Kalau enggak puasa boleh enggak? Boleh, Pak. Enggak puasa enggak apa-apa, boleh. Yang puasa bagus, Pak. Puasa bagus. Hari ini banyak yang puasa, Pak ya. Tadi yang berbuka banyak? Banyak yang berbuka tadi sore? Banyak, Pak? Banyak ya? Alhamdulillah. Hah? Buka siang hari, Pak. Masya Allah. Musafir, Pak ya. Dari Sengon ke sini. Jadi musafir. Iya. Siamu yauma arafati ahtasiba uhtusiba 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Ini sangat populer ya di sini ya. Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah, melebur dosa setahun dan sesudah ya. Dosa setahun sebelum dan sesudah, Pak. Ya, dosa setahun dan sesudahnya. Tapi lihat di sini kemudian jangan kemudian kita berbuat dosa kan. Kemarin udah puasa Arafah, udah diampuni dosanya gitu kan. Nah ya, tetap kemudian kita beramal soleh, menjaga hati-hati karena kita tidak tahu puasa kita diterima apa tidak, Pak. Gimana? Iya, jangan kemudian yang setahun lalu sudah diampuni, tahun depan juga diampuni, giliran masuk tahun depan kita berbuat maksiat gitu kan. Kan sudah Pak. Udah diampuni dengan Arafah tadi. Belum tentu kalau puasanya diterima. Masalahnya kita belum tahu kalau puasanya itu kita diterima apa enggak. Ya, makanya kita disuruh untuk memperbanyak dan memperbaiki amal kita, Pak. Terutama memperbaiki dulu. Ya, supaya kita yakin puasa itu diterima. Adapun memperbanyak itu bagian fadilah, bagian keutamaan. Kalau memperbaiki, Pak, itu sudah suatu kewajiban. Ya, kenapa kok memperbaiki itu suatu kewajiban dan harus kita laksanakan? Karena Allah juga mengatakan itu di dalam Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Kalau aksaru itu yang paling banyak. Tapi di sini ahsanu. Jadi sebelum aksaru, Pak, kita harus ahsanu dulu. Ya, sebelum aksaru harus ahsanu dulu. Makanya Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang ayat ini, beliau menyampaikan ya, yang dimaksud dengan liyabluwakum ahsanu amala tadi adalah huwa akhlasul amali wa aswabuhu. Ya, yang disebut dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tadi adalah yang paling orang yang beramal solih, yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, kemudian Fudail bin Iyad ditanya lagi, kalau ya Aba Ali ma
Akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian beliau mengatakan idza kanal amalu yakunu khalisan wa lam yakun swaban lam yuqbal. Amal itu kalau dikerjakan dia ikhlas sudah karena Allah Bapak Ibu hadirin, tetapi kok ndak swab, ndak benar, ndak mengikuti petunjuk Nabi, maka lam yuqbal, tidak diterima. Ya. Wa idza kana swaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula jika ternyata amalan tadi itu benar tapi tidak ikhlas, ada riya, sum'ah dan lain sebagainya, lam yuqbal, juga tidak diterima. Maka amalan tadi ayakuna khalisan wa sawaban, keduanya hatta yakuna sawaban wa sawaban, khalisan wa sawaban, sampai keduanya bergabung jadi satu, Pak, antara ikhlas dan benar. Benar itu maksudnya adalah itba, ya, mengikuti petunjuk Nabi, ya, dan itba itu sudah kita jelaskan ya beberapa kajian yang lalu, ada 4 unsurnya. Ya, inilah yang kemudian harus kita perbaiki dan kita perbanyak ya di bulan Dzulhijjah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Memperbanyak takbir, Pak. Fa'aksaru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Tadi sudah kita sampaikan di beberapa hadis ya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil. Tahlil itu kalimat tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita disuruh memperbanyak zikir, Pak. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ya, diperbanyak zikir ya. Yang keempat adalah taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa ya. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini mumpung masih di tanggal 1 sampai 10 di antara itu, maka kita butuh untuk kemudian segera bertobat, Bapak Ibu hadirin. Ada satu hadis, Pak, dari Tsauban yang saya yakin ini sudah pernah dibahas ya di beberapa kesempatan, di mana an Tsauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna, kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui aqwaman suatu kaum min ummati dari umatku, yaktuna mereka mendatangi yaumal kiamati hari kiamat bihasanatin dengan banyak kebaikan amsali jibali tihamah ya, mereka kebaikan tadi diperumpamakan seperti gunung Tihamah. Yang pernah umroh, yang pernah haji ya, kalau belum pernah lihat gunung Tihamah, haji umrohnya diulangi, Pak. Nanti cari gunung Tihamah itu besarnya kayak apa ya, itu nanti dilihat. Nah, ada orang, Pak, di sini disebutkan ada orang yang kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan selama hidupnya itu sebesar gunung Tihamah. Ya. Nanti yang umroh ke sana belum lihat, umroh lagi, Pak. Cari gunung Tihamah. Ya. Besarnya kayak apa? Fayaj'aluhallahu azza wajal haba'an mansura. Dari sekian banyak kebaikan tadi, Bapak Ibu hadirin, itu Allah jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ya, artinya amalan tadi menjadi muspro, Pak. Ya, amalan tadi itu menjadi sia-sia, dijadikan debu tok, tidak berbobot. Ya, tidak berbobot. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Kemudian Tsauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami. Ya, jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami. Jallihum lana. Ya, sebutkan mereka, karakter-karakternya disebutkan. Sifat-sifatnya orang yang nanti amalannya banyak, kebaikannya banyak, tetapi dijadikan habbaan mansura. Ya, dijadikan habbaan mansura, dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Ya, si Tsauban ini, Pak, kemudian paham betul karena beliau khawatir ya, dan takut jangan-jangan kalau kita tidak tahu sifat-sifat orang yang amalannya nanti dihancurkan oleh Allah tadi, dia mengamalkan dan dia tidak tahu. Ya, kita mengamalkan amalan tadi dan kita nggak sadar kalau kita itu sedang mengamalkan amalan itu.
Ya, mungkin kan ibadah, sudah jihad, sudah ibadah pada zaman itu Sauban ya, sudah beramal soleh, berbakti kepada orang tua, tetapi khawatir mereka habaan mansura. Ya, amalan kebaikan tadi yang sebesar gunung Tihamah tadi kemudian jadikan debu yang berterbangan. Kemudian beliau minta untuk menjelaskan karakter dan sifat orang yang nanti amalannya itu kemudian dihambur-hamburkan atau dibagaikan debu berterbangan. Ya, beliau mengatakan ala nakuna minhum wa nahnu na'lam. Ya, agar kami tahu siapa mereka dan agar kami itu tidak seperti mereka yang amalannya disia-siakan tadi, wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tidak mengetahui begitu. Apa kata Rasulullah? Amma innahum ikhwanukum. Yang amalannya tadi kebaikannya itu dihilangkan, dihapus oleh Allah, adalah innahum, sesungguhnya mereka adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ya, artinya saudara-saudara itu berarti dari kaum muslimin. Wa min jildatikum, dan dia dari kulitnya sejenis dengan kalian. Ya. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ketika malam hari mereka sholat tahajud, Pak, bangun malam, menghidupkan malam sebagaimana kalian menghidupkan malam, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kebaikannya banyak kan tadi kan, sholat tahajud juga. Ya, sholat tahajud juga. Abdullah, salah seorang tokoh munafik itu, Abdullah bin Salul ya, itu jangan dikira Pak, Abdullah bin Salul itu kalau secara zahir tampak di mukanya amal kebaikan zahirnya itu soft sholatnya itu Pak, beliau kalau sholat berjamaah itu selalu berada di belakang softnya Nabi SAW. Abdullah bin Salul itu ya, selalu berada di belakang Nabi SAW. Nabi takbir dia ikut takbir, tapi dalam sejarah dia menjadi tokoh munafik ya, tokoh munafik. Nabi berjihad dia ikut berjihad Pak ya, dia ikut berjihad. Nanti ketika pulang, ketika berangkat begitu, diprovokasi itu yang bisa diprovokasi oleh dia. Dan biasanya Bapak Ibu hadirin, munafik, orang-orang munafik itu dia menguasai media. Dia menguasai media. Artinya apa? Dia ngerti kabar-kabar apapun dia ngerti. Kenapa dia tahu? Kenapa dia ngerti? Karena dia cari tahu. Ya, karena dia cari tahu. Untuk apa? Untuk mencari celah. Ya, jenengan ingat hadis ifki itu, hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha ketika pulang dari peperangan bersama Nabi SAW, ketika beliau kalungnya terjatuh, ketika beliau istirahat di situ di tandu, ya, di tandu, tandunya ditutup Pak. Dan kemudian beliau berinisiatif mencari kalungnya. Setelah itu Rasulullah dan rombongannya pergi tanpa mengetahui Bunda Aisyah turun. Akhirnya ketika Bunda Aisyah datang ke tempat rombongan tadi ternyata sudah tidak ada. Datanglah salah seorang sahabat sebagai tim penyapu. Ya, ternyata lihat Bunda Aisyah di situ. Kemudian dia cuma mengucapkan satu kalimat Pak. Kira-kira kalimatnya apa? Kira-kira kalimatnya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada waktu itu dia kenal Bunda Aisyah. Dari mana dia kenal Bunda Aisyah? Karena Bunda Aisyah waktu itu pakai cadar Pak, ditutupi wajahnya. Ya, waktu itu Bunda Aisyah, tapi dia kenal. Kenapa? Karena seorang sahabat tadi ketika sebelum syariat cadar ini kemudian turun, itu beliau sudah pernah melihat Bunda Aisyah sehingga beliau mengetahui, oh itu ummahatul mukminin begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Cuma itu Pak, katanya istri jatuh. Habis itu untanya disuruh jerom, Bunda Aisyah paham langsung naik ke atas. Enggak tanya-tanya Pak di situ Pak. Kamu kok bisa ketinggalan, kenapa? Enggak. Loh kamu kok bisa naik buri? Enggak Pak, diam itu sampai kota Madinah Pak. Karena tahu adab. Hubungan laki-laki dan perempuan dia tahu adabnya. Dia menang. Sampai kota Madinah Pak, yang pertama kali menghebohkan dan tahu itu adalah tokoh-tokoh munafik. Ya, tahu kabar celah ini gitu kan, langsung dikabarkan Bunda Aisyah zina gitu Pak. Itu sampai berapa bulan itu Pak? Ya, sampai kemudian dari sudut rumah tangga Nabi sendiri kan sampai kemudian goyah Pak.
Ya, sampai kemudian goyah sampai turun ayat surat An-Nur ayat ke-28 apa 26 itu Pak, yang mengatakan wat-thayyibatu lit-thayyibina at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik itu. Ini membantah tuduhan dari orang-orang munafik tadi. Ya, kalau Aisyah kemudian berzina Pak, kenapa kok bisa dinikahkan Allah kepada Rasulullah itu kan? Makanya terbantahkan dengan ayat tadi at-thayyibuna lit-thayyibat tadi. Kalau Rasulullah itu orangnya baik, orang baik itu untuk wanita yang baik, laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya, tidak mungkin kemudian Rasulullah menikahi perempuan yang jelek itu Pak. Saat itu kemudian baru terungkap semua. Oh, ternyata Pak, dari sekian banyak peran yang paling berperan dalam fitnah itu adalah orang-orang munafik kok. Orang-orang munafik Pak. Ya, makanya menghadapi orang munafik itu Pak, perhatian kita kalau kita punya 10 mata, ya, kalau kita punya 10 mata, 10 telinga, 10 mulut, itu untuk orang munafik jatahnya 9. Untuk orang kafir jatahnya 1. Ya. Untuk orang kafir jatahnya 1, orang munafik jatahnya 9. Artinya apa Pak? Orang munafik itu betul-betul merusak dari dalam. Ya, merusak dari dalam. Dan itu sulit dideteksi Pak. Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah SAW sendiri Pak, itu tidak menjustifikasi kamu munafik, itu tidak pernah. Ya, ketika bukan berarti Rasulullah tidak tahu pada waktu itu adalah Abdullah bin Salul kemudian sholat di belakangnya tokoh munafik, Rasulullah nggak tahu kalau itu orang munafik. Enggak Pak, beliau tahu betul. Yang ngasih tahu siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril Pak yang ngasih tahu. Tahu itu tokoh munafik, tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan kamu munafik, itu enggak pernah. Makanya orang munafik itu tidak boleh dituduh. Ya, munafik i'tiqadi, kan munafik ada 2 ya. Ada nifak amal, ada munafik amal, ada munafik i'tiqadi. Munafik amal itu contohnya misalkan ketika ngomong berbohong, ya, ketika diberi amanah khianat, itu amali, tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau munafiknya ini adalah munafik i'tiqadi, ya, keyakinan berasal dari hati, maka keluar dari Islam. Makanya orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Dia jadi menempati tempat nerakanya di paling bawah Pak. Ya. Jadi keraknya. Kalau nasi itu jadi intipnya. Jadi intipnya itu orang-orang munafik itu Pak. Geseng itu Pak di situ. Orang munafik itu. Kenapa kok sampai ditaruh paling bawah? Saya pingin ini Pak. Mungkin nanti bulan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sedikit tentang munafik ini, tentang bab tentang munafik ini. Ya, insyaallah ya. Kapan-kapan kan kita perjelas kembali. Ya, itulah bahayanya orang-orang munafik. Jadi merusaknya dari dalam. Ya, merusaknya dari dalam. Ya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharamillah intahakuha. Ya, orang dia kulitnya sama, kaum muslimin juga, kemudian sholat qiyamul lail dan lain sebagainya sama dengan kita. Tetapi kata Rasulullah, walakinnahum, mereka itu aqwamun, suatu kaum, idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Ketika mereka bersendiri-sendiri, ketika mereka bersepi-sepian sendiri Pak, mereka merobek tirai antara dirinya dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau ini sudah ada tirainya Pak, yang sebelah sana itu diharamkan oleh Allah, ketika dia sendiri nggak ada orang, tengok-tengok nggak ada orang, disobek Pak, dia bermaksiat kepada Allah. Ini yang kemudian akan dihancurkan amal kebaikannya di akhirat nanti. Orang yang model begitu. Ya, jadi bermaksiat ketika banyak orang, dia solih, kelihatan baik. Ya, para ulama di sini menjelaskan, ada beberapa penjelasan sebenarnya, minimal ada 3.
Suatu saat nanti akan kita jelaskan tentang hal itu. Itu salah satunya itu tidak hanya sendiri saja, tapi bisa kelompok. Ya, satu kelompok, satu komunitas itu bisa bermaksiat rombongan, Pak. Ya, maksiatnya rombongan. Maksiat rombongan. Jadi maksiat rombongan itu maknanya hadis Tsauban ini maknanya kenapa amalannya kok bisa dihapuskan semuanya itu karena ketika dia mengamalkan itu, Pak, dia menganggap remeh. Ya, dia menganggap remeh dosa tadi. Dosa kita Pak, kecil gitu Pak, misalkan menganggap remeh Pak. Jadi itu menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Dijadikan habaan mansura, debu-debu yang kemudian berterbangan. Walaupun itu sangat banyak. Itu ada kaum yang seperti itu. Ya, apa itu yang dilakukan saat kemudian dia ketika sendiri atau ketika tidak ada orang kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini. Ya. Yang dimaksud dalam hadis Tsauban dengan bersendirian dalam maksiat pada Allah tidak berarti maksiat tersebut dilakukan di rumah sendiri. Tidak hanya seperti itu saja. Ketika tidak ada orang kemudian dia bermaksiat. Ya. Bahkan boleh jadi maksiat tersebut dilakukan dengan berjamaah. Yang satu tipe, satu frekuensi, satu kelompok, kemudian dia bermaksiat bersama-sama. Maksiatnya lebih terasa mana Pak? Ketika maksiat sendiri dengan maksiat berjamaah. Lebih terasa mana? Berjamaah apa sendiri? Maksiat dilakukan oleh seseorang. Kalau dilakukan sendiri dengan berjamaah, rasa sakitnya di hati orang beriman itu lebih mana Pak? Lebih tenang sendiri bermaksiat atau berjamaah bermaksiat? Berjamaah ya? Kenapa berjamaah itu lebih tenang Pak? Satu frekuensi Pak, ya, satu frekuensi dan saling mendukung, iya kan? Satu frekuensi berjamaah bareng-bareng maksiat bareng di situ Pak. Gua ngomong wis kono ora duit aku wis sing ngono gitu Pak. Itu rasanya konsonan tenan Pak. Iya enggak? Iya, nek sendirian Pak, kita merasa susah Pak. Kalau sendirian ini, dia berusaha orang yang bermaksiat itu Pak, itu dia berusaha semaksimal mungkin ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk jadi teman dia. Biar satu frekuensi gitu loh Pak. Oh, wong kae padha jebulon karo dhewe gitu Pak. Pinginnya begitu. Makanya ketika maksiat itu dilakukan secara berjamaah, itu seolah-olah bukan satu perbuatan dosa. Ya, kenapa? Banyak yang dukung. Ya, banyak yang dukung Pak. Ya, jadi begitu. Ya, maksiat tapi banyak temannya, banyak yang dukung. Wis gampangnya Pak dukungannya itu Pak, wis nek ora duwe duit wis tak sokongi, tak utangi, wis nganti macam-macam Pak. Ya, dukungannya banyak. Inilah kemaksiatan itu Pak. Ya, padahal di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Ya, dulu pernah kita bahas tentang Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 ini ya. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Al-akhilla persaudaraan, pertemanan, ya, konco. Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun, Pak. Suatu saat nanti di akhirat sana, Pak, ya, dia akan menjadi musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata itu, Pak. Ilal mutakin, kecuali persaudaraan di dunia ini Pak. Makanya kalau jenengan punya komunitas apapun itu Pak, komunitas apapun, komunitas mobil apa misalkan komunitas apa begitu, itu kita masuk ke situ bukan tidak boleh Pak masuk di situ, ajak untuk jadi kebaikan di situ. Ya, kita punya komunitas apa, buat komunitas itu sebaik mungkin, jadikan itu sebagai manfaat. Mungkin di situ ada yang masih meninggalkan sholat, kita kasih tahu. Ya, kita berkewajiban untuk memberitahu. Kita punya komunitas sepedaan misalkan, bagus itu Pak. Sepedaan ini daripada kita nganggur cuma sepeda tok, ayo kita kumpulkan, waktunya habis. Ya, kita kumpulkan donasi misalkan untuk apa begitu Pak. Itu bagus Pak. Jadi manfaat. Ya, karena waktunya habis Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Pekan depan libur Pak ya, Idul Fitri, Idul Adha ya. Hari Tasyrik libur kan? Hari Tasyrik libur. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh
terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.